Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan beribadah Pekan Keluarga untuk hari yang ke-6. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesusku Penyelamatku, NKPI nomor 6. Yesusku Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terpujilah namanya yang kudus, Allah Pencipta, Yesus Kristus Juru Selamat, Roh Kudus Pemelihara. Dalam nama Allah Tritunggal, ibadah saat ini ditabiskan. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa, melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu. Bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorai kembali. Berbagilah semua orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Silakan duduk. Mari kita membaca Alkitab. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami mempunyai pengertian, disapa, ditegur, diubahkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang pemberitaan, pembacaan ini kami serahkan waktu ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membaca 1 Samuel pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Kita membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-7
ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca sekali lagi 1 Samuel pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bekar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja kita sudah 116 tahun sejak pekabaran Injil pertama, dan kita merayakan di saat ini. Saya mau tanya bagi saudara, Bapak, Ibu, Saudara, apa dampak dari pekabaran Injil merayakan 116 tahun? Apa akibatnya ketika melakukan pekan keluarga hari ke-6 dan seterusnya? Apakah ada dampak? Apakah ada akibat? Apakah ada perubahan dengan kita melakukan pekan keluarga yang terus dilakukan sepanjang perayaan 116 tahun pekabaran Injil? Apa yang kita rayakan? Apakah ada akibat yang dirayakan? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 116 tahun, apa yang kita syukuri? Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Benarkah demikian? Saudara-saudara, bukankah kita masih banyak tugas untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Dan itu tugas inti, itu tugas pokok daripada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat kisah Samuel, bahwa di dalam pimpinan Tuhan itu, dalam ketakutan dengan musuhnya, pergumulan yang besar, dia minta pertolongan Tuhan, sembah kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Sehingga ketika dia menerima firman Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan, dia mengasihi Tuhan, orang Israel berserah kepada Tuhan. Akhirnya satu kalimat yang penting dikatakan bahwa Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menyertai kita. Siapakah orang yang berani mengatakan sampai di sini telah menyertai kita? Sampai di sini telah menyertai gereja Immanuel. Sampai di sini telah menyertai keluarga kita. Sampai di sini Tuhan telah menyertai dari pandemi COVID-19, dari virus corona. Siapa yang boleh berkata sampai di sini Tuhan telah menyertai itu? Itu bukan pelapis bibir saja.
Itu bukan cuma semboyan saja. Itu bukan logo-logo yang ada di sekolah-sekolah yang ditaruh Ebenezer, sekolah Ebenezer. Tetapi itu harus keluar dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita telah merasakan, telah menikmati, telah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, sehingga kita berani mengatakan Ebenezer. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benarkah Ebenezer sudah ada dalam hidup kita? Benarkah gereja kita menghadapi Ebenezer sampai sini Tuhan telah menyertai kita? 116 tahun pekabaran Injil telah datang di Bolang Mongondo. Itu berarti ketika kita mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menyertai kita, bahwa kita juga akan memulaikan sesuatu yang baru ke depan. Bahwa kalau sampai di sini Tuhan telah menyertai kita, maka ke depannya nanti juga Tuhan akan menyertai orang-orang yang percaya, yang menyembah Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan. Keluarga yang bersandar kepada Tuhan nantinya juga akan menikmati Ebenezer. Gereja yang bersandar kepada Tuhan, melakukan yang menjadi perintah Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau, maka nanti satu kali gereja juga akan berkata Ebenezer. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menyertai kita. Coronavirus membuat banyak orang menjadi susah, tetapi orang yang bersyukur kepada Tuhan mengatakan sampai di sini Tuhan menyertai kita. Tantangan pergumulan pekerjaan, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada sulit cari makan, mungkin banyak kesulitan-kesulitan kesehatan, ekonomi, semuanya banyak, tetapi kita masih bisa berkata, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Itulah ucapan syukur kita, itulah kekuatan kita, itulah simbol orang Kristen, itulah terang orang Kristen yang mampu berkata Ebenezer. Jangan berkata Ebenezer kalau tidak menyembah Tuhan. Jangan berkata Ebenezer kalau kita hanya formalitas saja untuk mau menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Jangan berkata Ebenezer kalau cuma melakukan pekan keluarga tapi tidak ada perubahan, tidak ada dampak, tidak ada akibat dari pekan keluarga. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, apa akibatnya? Apa kita lebih beriman? Apa lebih kita baca Alkitab? Apakah masyarakat kita berubah di Kota Mobagu ini? Apakah lebih membaca berubah? Atau begitu-begitu terus? Kalau begitu jangan mengatakan Ebenezer. Orang yang berani mengatakan Ebenezer, guru jemaat, pendeta, penatua, penginjil, kalau dia berani mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai saya, berarti dia sudah menikmati, dia sudah merasakan, dia tahu bahwa Tuhan telah menyertai dia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita mengangkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, diberi kekuatan, kecukupan dalam segala situasi pekerjaan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau gereja kami menapaki hari demi hari, tahun demi tahun, boleh melihat ke belakang, melihat ke sejarah, apa yang Tuhan buat besar adanya.
karena 116 tahun kami boleh merayakan Injil, boleh masuk di tanah tetabuhan. Tuhan Bapa di surga, sejarah tinggal sejarah kami belajar, tapi di depan kami Bapa di surga, kami boleh melihat tantangan kami yang besar. Untuk itu Tuhan kuatkan kami, pimpin hidup kami, mampukanlah kami untuk berkata Ebenezer Tuhan. Karena Tuhan kami tahu tantangan kami itu tidak mudah. Untuk itu Tuhan kami berdoa bagi peranan gereja, bagi kami yang melayani di gereja Tuhan, pelayan-pelayan gereja, kiranya Kau beri kekuatan, Kau berikan ke Tuhan hikmat bijaksana dari kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dipimpin oleh Roh Kudus, mengarahkan hidup kami, gereja kami, ke arah yang benar, mengarahkan gereja kami ke dalam pimpinan Roh Kudus di sepanjang sejarah ini Tuhan. Sehingga kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu berkata Ebenezer kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Demikianlah ibadah media online YouTube dalam rangka ibadah Pekan Keluarga hari ke-6 Gereja Masih Injili di Bolang Mongondo. Kiranya firman Tuhan, pujian dan penyembahan memberkati saudara-saudara semua yang mendengarkannya. Amin.